Halo guys, perkenalkan nama saya Andrika Kaaseringan. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Saya saat ini akan membahas tentang materi manajemen penyelenggaraan PAUD. Ada yang tahu apa itu manajemen penyelenggaraan PAUD? Nah, saat ini saya akan menayangkan video tersebut. Jangan kemana-mana ya guys, tetap saksikan video berikut. Poin yang pertama, konsep kurikulum dan kerangka dasar kurikulum PAUD. Kurikulum secara konsep merupakan rencana kegiatan atau dokumen tertulis yang mencangkup strategi untuk mencapai tujuan additional education for the education of your children, yang merupakan himpunan lembaga kepaud dunia, menjabarkan bahwa kurikulum dapat dilihat dari arti dalam proses pelaksanaannya terlebih dahulu. Kemudian, lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan tingkat paling dasar sebagai peletak berbagai kemampuan di awal kehidupan anak. Kerangka dasar yaitu landasan filosofis kurikulum PAUD 2013. Kedua, landasan sosiologis. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan teoritis. Dan terakhir, landasan yuridis. Poin yang kedua yaitu tujuan dan sasaran manajemen kurikulum penyelenggaraan PAUD. Tujuannya adalah mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini, memperlakukan kurikulum pendidikan anak usia dini membawa imbas bahwa seluruh pendidik dan pengelola PAUD harus memahami kerangka dan struktur kurikulum 13 pendidikan anak usia dini agar dalam penyelenggaraan program PAUD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD mengorganisasikan dimulai dengan manajemen perencanaan kurikulum PAUD yang maksudnya adalah teknis kurikulum PAUD direncanakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan edukasi seperti kedisiplinan, aktivitas, individu dan kelompok, istirahat, makan, snack, dan seluruh kegiatan lainnya. Hal ini didasarkan bahwa anak adalah pembelajaran aktif dalam menelan lingkungan dan berbagai pengalaman hidupnya. Poin yang ketiga, landasan penyelenggaraan PAUD, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Nah, di sini ada pengertian landasan yuridis pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini ada tahap-tahap Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau non-informal. Ketiga, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan non-formal, TK, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Kelima, pendidikan usia dini, jalur pendidikan informal. Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dan ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Kemudian ini ada landasan filosofis. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara, karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Lanjut. Dan terakhir ini landasan keilmuan pendidikan anak usia dini. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Secara empiris, begitu banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan betapa pentingnya PAUD atau pendidikan anak usia dini. Karena pada waktu manusia dilahirkan, menurut Claire dalam Yuliani Nurani Sujono 2009, kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100-200 miliar. Sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal, sementara sejumlah hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak. Lanjut, pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan model kematangan. Menurut pandangan ini, anak-anak memiliki blueprint cetak biru. Pola tingkah laku tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari kematangan psikologis, kesiapan, dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu. Tugas-tugas perkembangan. Pertama, aspek administrasi lingkungan ruang diperhitungkan untuk memberikan mobilisasi maksimal bagi perkembangan anak. Kedua, aspek pendidikan aktivitas terdiri dari unit dan tema yang luas yang didasarkan pada studi minat anak. Terakhir, evaluasi program-program dianggap berhasil jika anak-anak memperoleh kemajuan dalam hal fisik, kognitif, dan efektif. Di sini ada model aliran tingkah laku lingkungan. Model ini berdasarkan pada teori Skinner, Baird, Bigelow, dan Bandura. Menurut model tersebut, anak-anak dilahirkan dengan suatu batu tulis kosong. Tingkah laku yang pasif dibentuk oleh kondisi lingkungan. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari penguatan peristiwa yang terencana dan yang tidak terencana. Dalam pelaksanaan model kurikulum seperti ini, pada anak usia dini perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Komponen administratif lingkungan ruangan diperhitungkan pada pusat perhatian anak serta menghindari hal-hal yang menanggungnya. B. Aktivitas pendidikan berbagai aktivitas yang berorientasi pada tujuan dirancang untuk mencapai pembelajaran budaya secara khusus. C. Evaluasi program-program dianggap berhasil jika anak-anak memiliki presentasi belajar secara khususnya yang seringkali bersifat akademik seperti persiapan untuk mengikuti sekolah selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu model interaksi. Model interaksi kurikulum ini didasarkan pada konsep teori Piaget. Model ini beranggapan bahwa perkembangan anak merupakan hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruhi lingkungan. Perkembangan akan terjadi pada seorang ketika orang melakukan pengorganisasian diri yang dicapai pada tahap optimal oleh peristiwa yang diekspresiasikan. Pertama, komponen administratif lingkungan
ruang dirancang untuk memberikan keuntungan pada anak-anak dalam mencapai berbagai aktivitas. B. Komponen pendidikan. Aktivitas pendidikan menekankan pada pembelajaran yang bersifat heuristik, misalnya strategi pemecahan masalah, elaborasi, keterampilan, dan teknik bertanya. C. Evaluasi program-program dianggap berhasil jika anak-anak mencapai kemajuan pada tahap perkembangan yang tinggi, misalnya pengetahuan fisik, pengetahuan logika, matematika, pengetahuan berbagai waktu, temporal, dan pengetahuan sosial. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi guru-guru calon guru PAUD ya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye guys.